warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 19 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 7 Februari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Ma'had Imam Syafi'i atau Masjid Imam Syafi'i Serang, dalam sebuah kajian dengan tema nasihat untuk santri dan asatidz MIAS. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, para ikhwah sekalian, para ustaz, para santri dan juga kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Pada kesempatan kali ini ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagi seorang muslim, terutama bagi santri dan para ustadz santri, hendaknya mengagungkan ilmu agama di dalam dirinya. Hendaknya mengagungkan ilmu agama di dalam dirinya. Dan pengagungan ilmu agama ini penting. Salah satu kepentingannya adalah agar tetap semangat menjadi seorang penuntut ilmu agama dan juga menjadi seorang ahli ilmu agama. Agungkanlah ilmu agama di dalam diri kita agar kita semangat untuk selalu menjadi penuntut ilmu agama, menjadi para santri yang nanti diproyeksikan untuk menggantikan para ustadz untuk mengajari umat Islam. Kemudian juga bagi para ustadz agar mengagungkan juga ilmu agama, agar semangat mengajar ilmu agama tersebut. Tidak seperti seorang yang tahu ilmu agama, kemudian karena tidak mengagungkan ilmu agama, akhirnya dia berlaku seperti guru umum, guru ilmu umum yang ngajar hanya untuk kepentingan mengajar, bukan untuk kepentingan menyebarkan ilmu agama. Maka nasihat yang pertama, azzimu qadral ilmi syar'i fi anfusikum. Yang artinya tegakkan
agungkan kedudukan ilmu agama di dalam diri kalian, termasuk di dalamnya kaum muslimin secara umum. Nah, timbul pertanyaan, ini siapa santri yang main-main pakai tangan? Sekarang bukan pijit-pijitan tugasnya. Santri silahkan di depan saya. Taqaddam. Ya. Zid. Ayo. Zid. Ayo. Baik. Nah. Seorang penuntut ilmu harus punya bekal atau punya senjata. Senjatanya penuntut ilmu itu pena dan buku tulis. Penuntut ilmu yang hadir kajian tanpa pena dan buku tulis ini bagaikan maju ke medan perang tanpa senjata. Apa akhirnya yang terjadi? Apa akhirnya yang terjadi? Ada orang masuk ke peperangan tanpa senjata, apa yang terjadi? Siapa namanya? Mas bukan? Aldo. Nah, ya Aldo. Ada orang masuk medan pertempuran tanpa senjata, apa yang terjadi? Mati apa? Mati konyol. Al-an alladhi la yahmil daftar wal qalam khudh. Saya kasih waktu 2 menit. Ambil ke asrama masing-masing. Sekarang. Segera. Yalla surah. Alladhi yata'akhir yu'aqab. Surah. Ini menjadi pelajaran bagi para pengurus agar memperhatikan kesiapan para santri untuk berhadir ke majelis ilmu. Dan ini termasuk bentuk pengagungan ilmu agama. Kalau seandainya kaum muslimin dari yang umum ikut berhadir, membawa buku tulis dan pena, itu baik. Kalau tidak membawa, tidak mengapa, karena memang keumuman kaum muslimin. Adapun para santri, mereka diproyeksikan untuk mengganti orang-orang yang berbicara di hadapan kaum muslimin, beri nasihat. Kalau seandainya mental para santri dan adabnya serta pengagungannya terhadap ilmu agama seperti itu, maka kita harus perbaiki. Dan ini salah satu tanda mengagungkan ilmu agama. Kayaknya ada kisah Imam Ahmad rahimahullah, ketika sakit keras mau meninggal, kemudian beliau masih mendengar riwayat hadis. Kemudian setelah itu beliau ditanya, "Mata raha?" Kapan itu istirahat dari menuntut ilmu? Engkau sekarang sedang sakit keras, dan dari sakit tersebut beliau meninggal. Kemudian beliau menjawab, "Minal mahbarati ilal maqbarati." Dari pena sampai ke kuburan. Begitu seorang penuntut ilmu. Kenapa saya berlakukan tadi seperti itu? Karena mereka para santri sudah biasa lari-lari. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi para pengurus agar mengagungkan ilmu agama.
Saya kemarin baru ikut daurah bersama Fadilat Syekh Al-Allamah Dr. Muhammad Hisham Tahiri. Beliau berasal lulusan dari Doktor Universitas atau Islamic University of Madinah, Al-Jami'ah Islamiyah, doktor di bidang akidah. Beliau menceritakan bagaimana kehidupan beliau dengan ilmu agama. Dan memang yang berusaha dan meminta petunjuk dari Allah tidak akan tidak menghasilkan, pasti menghasilkan. اجلس قدام أملى الفراغ. أسرعوا يا شباب، أسرع أسرع، اجري اجري، أسرع. أسرع. Lastum harusan hatta tamshi bil butu. Kalian bukan pengantin sampai jalan pelan-pelan. Asra', 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 asra'. Asra'. أسرع أسرع، نحن ننتظر. Ayo cepat, kita nunggu kalian. Nah, yang pertama adalah nasihat yang pertama, azzimu qadral ilmi syar'i fi anfusikum. Agungkan kedudukan ilmu agama di dalam diri kalian. Bahwa ilmu agama itu penting, ilmu agama itu berharga, ilmu agama itu mahal, ilmu agama itu saya sangat berhajat kepadanya. Nah, selalu dalam diri kita agungkan seperti itu. Agungkan seperti itu. Timbul pertanyaan, kenapa saya harus mengagungkan ilmu agama? Asra, asra, ajri, ajri, lari, lari, ayo cepat, cepat. Saya menunggu kalian. Asra, ayo lari. Yang pertama adalah sebab kita mengagungkan ilmu agama, di anna awal ayatin unzilat ala hadhihi al-ummah fil hathi ala al-ilm tata'allaqu bil ilmi syar'i. Karena ayat yang pertama yang diturunkan kepada umat ini adalah motivasi
atau perintah untuk ilmu agama. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, dan bacalah adalah pintu untuk belajar. Bacalah adalah pintu untuk belajar. Ini ayat menunjukkan ala dalalati azamati al-ilmi syar'i fi al-Islam. Ini ayat menunjukkan keagungan ilmu agama di dalam Islam. Maka agungkan ilmu agama dalam Islam. Agungkan ilmu agama dalam Islam. Jadi selama kita masih hidup, agungkanlah ilmu agama. Anggap ilmu agama itu lebih daripada hajat kalian kepada makan dan minum. Ilmu agama itu penting dimanapun kalian berada, dalam keadaan bagaimanapun, maka usahakan ada hal yang kalian dapatkan dari ilmu agama. Dengan mengagungkan ilmu agama, kita tidak akan pernah malas, tidak akan pernah ganti haluan. Ada sebagian santri bahkan dari TK sudah di TK IT, Islam terpadu, SD IT, Islam terpadu, kemudian SMP SMA-nya di pesantren, setelah SMA kuliah di umum. Ini namanya ganti haluan. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalian mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih rendah ke umum, dengan alasan tidak semua harus jadi ustaz. Itu bisikan syaitan. Dengan alasan lagi ingin nyontoh ustaz-ustaz yang umum sekarang jadi ustaz besar, followersnya jutaan. Ini tidak benar. Ustaz-ustaz besar itu yang followersnya jutaan, SD, SMP, SMA umum, lalu kuliah umum, lalu sebentar belajar bahasa Arab, lalu kemudian sibuk di agama. Jadi kiri, kemudian ke kanan. Nah, kalian sudah dari kanan dari awal, kenapa ke kiri? Paham gak maksud saya? Nah, ini juga pelajaran bagi para orang tua. Ya, kata anaknya, saya mau kuliah kedokteran, saya ingin jadi ahli teknik, saya ingin jadi insinyur pembangunan atau teknik apalah. Maka bagaimanapun tidak ada yang meninggi ilmu agama. Salah satu sebabnya Allah menurunkan ayat pertama terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga terhadap umat ini secara tidak langsung. Ayat yang berkaitan dengan motivasi untuk belajar ilmu agama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Yang tidak baca tidak akan berilmu. Itu jelas. Ilmu ini bukan hanya hayalan. Harus usaha belajar, harus usaha membaca. Apalagi kalian min mutakhassisina fil ilmi syar'i. Kalian orang yang diproyeksikan untuk menjadi ahli ilmu agama, bukan hanya sekedar menjadi penuntut ilmu, enggak, ahli ilmu agama. Kalian wahai para santri dan para ustadz nanti yang akan menggantikan di sini, yang ngajari umat, yang ngajari masyarakat, yang menjadi petunjuk
cahaya bagi masyarakat. Maka harus mengagungkan ilmu agama. Kalian ghair, antumul ghair. Kalian beda dengan yang lain. Kalian itu sudah Allah takdirkan jalan beda dengan yang lain. Orang umum kebanyakan yang hidupnya tidak fokus dengan ilmu agama. Kalian orang penuntut ilmu agama. Kalian adalah orang-orang yang diproyeksikan untuk menjadi pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas dan perak, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia sudah mengambil bagian warisan yang banyak dari warisan-warisan para nabi. Yang kedua, kenapa harus mengagungkan ilmu agama? Karena kebahagiaan dan petunjuk bagi seorang hamba ada pada ilmu agama. Kebahagiaan dan petunjuk di dalam hidupnya dunia akhirat ada pada ilmu agama. Oleh karenanya dia sangat berhajat kepada ilmu agama tersebut, lebih daripada hajatnya pada makan dan minum. Kita makan dan minum mungkin sekali, 2 kali sehari semalam, 3 kali kalau seandainya ingin nambah. Tetapi hajat kita kepada ilmu agama sepanjang nafas kita, sepanjang hidup kita. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana yang dinukil perkataan beliau oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, "An-nas ila al-ilm ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab." Manusia kepada ilmu agama lebih berhajat daripada hajat mereka kepada makan dan minum. Jadi kalau seandainya orang haus, maka dia sangat mengagungkan air. Maka engkau sebagai penuntut ilmu agama lebih daripada air. Kalau seandainya orang lapar, maka dia sangat mengagungkan makanan apa saja dia sayang. Karena untuk menahan laparnya, dia sangat gigih untuk mencarinya. Dia sangat gigih untuk menggunakannya agar bisa hilang rasa haus dan lapar. Nah, ilmu agama, kata Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, an-nas ila al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab. Manusia kepada ilmu agama lebih berhajat daripada hajat mereka kepada makan dan minum. Kenapa? Lihat beliau menjawab, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi. Karena seseorang berhajat kepada ilmu, kepada makan dan minum di dalam sehari, semalam, sekali atau 2 kali. Dan hajatnya kepada ilmu agama sepanjang hidupnya. Hubungannya dengan Allah perlu ilmu agama. Hubungannya dengan manusia perlu ilmu agama. Bahkan hubungannya dengan hewan, dengan jin,
dengan alam semesta, perlu ilmu agama. Urusan akidahnya, keyakinan seorang muslim di dalam hatinya, perlu ilmu agama. Urusan pengabdian dirinya kepada Allah dengan penuh ketundukan dan pengagungan yang disebut dengan ibadah, perlu ilmu agama. Kaifa tusalli, kaifa tasum, kaifa tabi' wa tashtari, kaifa tahush wa ta'tamir, kaifa tuaddi az-zakah, kaifa tabirru bil walidain, kaifa tanzur, kaifa tadhbah, hatta al-qira'ah. Bagaimana seseorang sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, menyembelih, bernazar. Bagaimana jual beli, bagaimana akad, bagaimana seseorang berbakti orang tua, menghormati tamu, memuliakan tamu, menghormati tetangga. Itu semuanya perlu ilmu agama, dan itu adalah bentuk daripada ibadah. Yang arti ibadah adalah al-khudu' wadh-dhullu tam ma'a ghayatil mahabbah. Ketundukan dan kepatuhan yang sempurna disertai dengan puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu ilmu agama. Maka hajatnya seorang manusia, terutama penuntut ilmu syar'i, terutama para ustaz, itu sepanjang hidupnya, semakin dia belajar, semakin dia perlu ilmu agama. Ada perkataan seorang tabi'i mengatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allam, fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Masih saja seseorang dikatakan sebagai seorang ahli ilmu agama selama dia belajar. Kalau dia sudah mencukupkan, dia sudah merasa tidak perlu, maka dia orang yang paling bodoh. Termasuk di dalamnya santri nggak bawa buku dan pena saat ada pengajian. Bahkan saya nasihatkan harus ada buku khusus. Ini kan buku seada-adanya. Ada yang juga sampai ke kamar, pulang lagi, saya lihat cuma bawa pulpen doang. Mau nulis di mana, nak? Mau nulis di mana? Ya, harus ada pengagungan ilmu agama. Kita bukan seperti Imam Syafi'i, baca kitab Muwatta semalam kemudian hafal. Enggak. Kita bukan Imam Bukhari yang ditanya oleh penduduk Irak 100 sanad hadis yang berbeda dengan matan hadisnya, kemudian dia mengatakan bahwasanya itu semuanya salah dan dia ulang dari awal sampai akhir, padahal baru sekali dengar. Kita harus al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركه بين الخلائق طالقة. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, menulisnya bagaikan mengikatnya. Ikatlah binatang buruanmu jika engkau sudah mendapatkannya. Termasuk hamaqah. Hamaqah itu adalah jahilun murakkabun, dungu atau bodoh kuadrat pangkat 9. Itu berapa jumlahnya? Orang yang sudah dapat binatang buruannya, sesudah capek berburu, lalu dia tempatkan begitu saja tanpa dia ikat. Kalau orang umum ngajinya jiping, ngaji jiping itu masuk telinga, masuk kuping, jiping, ngaji nguping. Masuk kuping kanan, keluar dari kuping kanan, nggak masuk sampai keluar dari kuping kiri, cuma keluar dari kuping kanan. Itu masih wajar.
Sedangkan santri-santri penuntut ilmu, para ustadz, nggak wajar kalau seandainya tidak bawa khasiyatu talibil ilmu, tidak bawa hal yang khusus bagi penuntut ilmu. Agungkan ilmu agama. Kemudian termasuk daripada keagungan ilmu agama yang belajar dan mengajarnya maka mencontoh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini terlebih lagi para ustadz. Antum mungkin tidak terkenal di tengah orang banyak, tapi antum dikenal oleh para santri yang menghasilkan ulama-ulama besar. Saya ketemu orang-orang yang tidak dikenal orang, tapi di pesantren dia dianggap sebagai ahlinya, ahli sejarah, ahli nahunya, ahli sorofnya, tapi nggak dikenal di media sosial, nggak dikenal oleh orang banyak. Ceramah juga nggak bagus, tidak bisa angkat-angkat suara seperti saya sekarang, malu-malu. Tapi kalau depan santri, dia yang menghasilkan santri-santri yang tahu nahu, saraf, balaghah, 3 ilmu dasar yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agama untuk belajar ilmu agama. Nah, ilmu saraf, ilmu nahu, dan ilmu balaghah. Dan yang keempat ilmu mufradat, ilmu kata-kata bahasa Arab. Karena semua dari ilmu agama dengan bahasa Arab. Yaqbuhu bi talibil ilm an yakuna, buruk bagi penuntut ilmu apabila bahasa Arabnya jelek, nggak bisa, buruk. Syekh kami Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah berkata, Al-lughatul Arabiyyah miftahul Islam. Bahasa Arab itu kunci agama Islam. Ingin tatabahhar fil ilmi syar'i, ingin benar-benar mendalami ilmu agama, harus pintar bahasa Arab. Maka kembali ke permasalahan yang ketiga, pengagungan terhadap ilmu agama. Kenapa? Karena dia termasuk daripada min muhimmatir rusul, termasuk dari tugas-tugas utama para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yang membacakan atas mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu Sunnah. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa tugasnya para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah mengajarkan ilmu agama. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, mengapa kita harus mengagungkan ilmu agama? Karena al-ilmu asy-syar'i sabiqul amal wa daliluh. Sabiqul amali wa daliluhu. Fala tasihhul a'mal wa la tuqbal illa bil ilm. Ilmu syar'i, ilmu agama adalah
pendahulu amal, penunjuk amal. Tidak sah amalan-amalan dan tidak diterima kecuali dengan ilmu agama. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah. Ini adalah ilmu agama. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah ucapan. Wastaghfir li dzambik, dan ini adalah perbuatan. Beristighfar atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang beriman laki-laki dan perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah mengetahui tempat kalian berusaha dan tempat tinggal kalian. Surat Muhammad ayat 19. Ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ayat yang dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Sebelum berucap dan sebelum beramal harus berilmu dulu. Tidak bisa seseorang beramal ibadah apapun tanpa ilmu agama. Orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, mengapa disebut sebagai orang-orang yang dhalin di dalam Al-Quran? Kaum Nasrani pelaku perbuatan bid'ah. Kenapa disebut orang-orang yang sesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Mereka beramal tanpa ilmu. Maka berilmulah agar bisa beramal. Ada orang yang berkata, kalau begitu daripada saya berdosa tidak mengamalkan ilmu, lebih baik saya tidak berilmu. Maka kita katakan enggak. Kalau berilmu, kalau beramal tanpa ilmu, maka dia akan menjadi orang-orang yang ad-dhalin, sesat, seperti kaum Nasrani, beramal dengan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari ilmu agama. Baik. Kemudian yang keempat, ilmu agama lah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedudukan orang yang berilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat daripada orang-orang yang hanya sekedar beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, para malaikat juga bersaksi, dan para ulama juga bersaksi. Lihat, persaksian-persaksian digandengkan. Allah bersaksi, para malaikat bersaksi, para ulama bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Persaksian ini ketika digandengkan, maka menunjukkan kepada kemuliaan, kedudukan yang mulia yang dimiliki oleh malaikat dan orang-orang yang berilmu agama. Kenapa? Karena digandengkan persaksiannya dengan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh ahli ilmu agama.
Dan karena memang Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu agama. Contoh yang lain lagi, Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladzina la ya'lamun." Yang artinya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hal di sini bukan untuk dijawab apakah, tetapi litakrir wa ma'nahu nafi. Dia adalah untuk penetapan dan maknanya peniadaan. Kalau kita ganti dengan kata tidak ada, maka cocok. Tidak ada kesamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak tidak sama. Bahkan hanya cara duduk saja orang berilmu agama tidak sama dengan orang yang awam yang tidak berilmu agama. Cara bicara, cara memandang, cara menunjuk tidak sama dengan orang yang awam. Ini contoh kemuliaan orang yang berilmu agama. Contoh yang lain, kemuliaan orang yang berilmu agama. Hanya orang-orang yang berilmu agama yang khasyah kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanya para ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Innama adatul hasr. Innama adalah huruf untuk membatasi. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah pembatasan para ulama. Ini kedudukan yang dimiliki oleh ilmu agama. Makanya yang kelima adalah ilmu agamalah yang dipuji oleh Allah, bukan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu umum dia hanya ilmu dunia penunjang. Apabila diniatkan untuk agama baru dia berpahala. Kalau tidak masuk ke dalam keutamaan ilmu. Ilmu agama adalah orang-orangnya diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan ketika peperangan Uhud, saat ada 70 sahabat Nabi yang meninggal dan lubang untuk menguburkan hanya cukup beberapa saja, maka akhirnya mayat-mayat ditumpuk yang mati syahid dari para sahabat, ditumpuk. Yang paling pertama kali yang dimasukkan ke dalam kuburan adalah para ahli ilmu agama, para penghafal Quran. Para penghafal Quran. Ini para ikhwah, semangatlah, agungkan ilmu agama. Kalian sekarang belajar ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Belajar ilmu yang seseorang kalau belajar ilmu agama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agungkan kedudukan ilmu agama dalam diri kalian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sedikit saya menyinggung kata khasyah tadi karena ada kata khasyah. Sekarang zamannya sangat mudah bermaksiat. Kalau dulu orang ingin melihat yang haram, dia melalui bioskop, televisi, yang mana itu bioskop harus kita datangi, televisi kita tidak bawa kemana-mana. Tetapi semuanya sekarang sangat mudah untuk bermaksiat melalui handphone. Sangat mudah untuk bermaksiat. Dan juga ini nasihat untuk para ustadz, para pengurus pesantren. Santri-santri mungkin di pesantren dia diberikan peraturan
tidak boleh main HP kecuali yang diizinkan pada waktunya. Tetapi bukankah mereka akan libur? Kemudian nanti mungkin semuanya sudah punya HP pribadi. Coba, siapa yang tidak punya HP pribadi di rumahnya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma 10 orang dari seluruh santri. Berarti seluruhnya punya HP pribadi. Seluruhnya punya akun media sosial, minimal WhatsApp. Dan WhatsApp itulah nantinya terjadi hal-hal yang menyimpang di dalamnya. Kenapa? Karena di dalam grup tersebut tidak ada ustaz, nggak ada musyrif, nggak ada kiai. Dikumpulkan mereka dalam satu grup, apalagi berteman dengan kawan-kawan bekas santri yang sudah berubah alur hidupnya menjadi orang umum, belajar di umum, belajar di sekolah umum, yang kehidupan di umum beda dengan kehidupan di pesantren. Akhirnya tergabung di situ. Sebagian santri belajar kata-kata kasar di situ. Sebagian santri belajar melihat yang haram di situ. Tidak ada yang nahan. Orang tua tidak tahu. Karena grup WhatsApp-nya juga diblok, tidak bisa buka kecuali dia. Siapa yang bisa menahan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Rasa khasyah yang menahanmu dari melihat yang haram, dari berkata-kata keji, bahkan sampai kepada tahap menggibahi pesantren, menggibahi ustaz, menggibahi pimpinan pesantren di grup WhatsApp itu. Dan itu tidak bisa kita larang, kita tidak bisa tahu. Makanya para salafus saleh, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innamal ilmu khasyatullah." Al-ilmu laysa bikathratir riwayah, walakinnal ilma khasyatullah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan, banyaknya prestasi saja, tetapi ilmu adalah khasyatullah. Apa itu arti khasyatullah? Nah, ini kan perlu ilmu ini. Khasyatullah artinya adalah al-khauf ma'al ma'rifah. Takut disertai dengan rasa mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang khasyat. Terakhir, pentingnya ilmu agama agar kita semua mengagungkan kedudukan ilmu agama. Tidak hanya sebentar. Dan wahai para santri, ilmu agama tidak didapat dengan leha-leha, dengan scroll TikTok, enggak. Ilmu agama tidak didapat dari ceramah-ceramah pendek di short, di Instagram, Reels, di TikTok, enggak. Apalagi kalian sebagai seorang santri yang diproyeksikan menjadi ahli ilmu agama. Ilmu agama itu didapat dengan bersimpuh dengan para ulama, di belajar ilmu agama bertahun-tahun. Belajar yang mumpuni, belajar ilmu 8 yang harus dipelajari. Ilmu nahu, saraf, balaghah, tajwid. Kemudian ilmu usul fikih,
ilmu usul tafsir, ilmu usul hadis, mustalah hadis, dan ilmu sejarah Nabi Muhammad SAW. 8 ilmu yang antum harus kuasai untuk mencapai 4 tujuan ilmu. Yang pertama, fahmu Al-Quran, memahami Al-Quran, itu tujuan ilmu. Yang kedua, fahmu al-ahadith, memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, agar bisa berakidah yang benar. Yang keempat, agar bisa beribadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. 4 ini bisa dicapai dengan mengerjakan 8 tadi. Kalau boleh ditambah 9. Ilmu mufradat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang keenam, agar seseorang mengagungkan ilmu agama, yakini baik-baik bahwa anna Allah subhanahu wa ta'ala lam ya'mur nabiyahu bitajawudi min syai' illa minal ilmi syar'i. Allah tidak pernah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan dari apapun kecuali ilmu agama. Tidak pernah diperintahkan untuk minta tambahan harta, minta tambahan istri, minta tambahan anak. Tidak pernah diperintahkan untuk minta tambahan ini dan itu. Tetapi minta tambahan daripada ilmu agama saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Thaha, "Wa qul rabbi zidni ilman." Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat Thaha ayat 114. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, wadihud dalalah fi fadlil. Ucapan atau firman Allah tadi, katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu wahai Rabb. Ini adalah penunjukan yang jelas tentang keutamaan ilmu agama. Ya. Wal muradu bil ilmi al ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'ala al mukallafi min amri dini fi ibadati wa muamalat. Dan yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i yang memberikan faedah mengenal apa saja yang diwajibkan atas seorang hamba dari perkara agamanya, baik itu ibadah ataupun muamalah. Nah, itu ilmu agama. Wal ilmu billahi wa sifati, dan ilmu tentang Allah, ilmu tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir beliau mengatakan, wa madaru dzalika 'ala tafsir wal hadits wal fiqh. Porosnya, sumbernya adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Sebagaimana saya sebutkan tadi, memahami firman Allah, memahami hadis Rasulullah, kemudian memahami tata cara beribadah kepada Allah dan tata cara berakidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para santri, kalian jauh-jauh dari rumah, berpisah dengan orang tua, tidur di kasur yang tidak seempuk di rumah, makan makanan yang tidak seenak di rumah, rugi kalau seandainya tidak mengagungkan ilmu agama. Rugi kalau seandainya kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh ilmu agama. Ya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah, itu kita kira yang bisa disampaikan 6 poin tentang ilmu agama, dan mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Atau ada satu lagi biar kita berhenti pada angka yang ganjil, yang 7, agar kita mengagungkan ilmu agama, maka ilmu agama
mengangkat seseorang dari kebodohan. Dan kebodohan adalah penyakit yang lebih mematikan dari penyakit apapun. Ini kedudukan ilmu agama. Mengangkat seseorang dari kebodohan. Dan kebodohan adalah penyakit yang sangat berbahaya. Imam Al-Qayyim berkata, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Obatnya adalah dua hal yang sejajar. Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh seorang ulama yang rabbani. Seorang ulama yang rabbani. Maka jangan sampai mau jadi orang bodoh terhadap ilmu agama. Harus semangat belajar ilmu agama. Oleh karenanya lah para ulama terdahulu di antaranya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, tabi'ut tabi'in, imamul muhadditsin. Beliau berkata, "Ma 'ubidallah bimithlil ilm." Allah tidak pernah diibadahi dengan sebuah ibadah yang lebih agung daripada semisal dengan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu adalah ibadah kepada Allah. Jalan menuju kebaikan. Ya, jadi ilmu agama adalah agungkan ilmu agama. Karena dia adalah ibadah yang sangat agung di dalam agama Islam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Imam Syafi'i mengatakan, "Laisa syai'un afdhala ba'da al-fardhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih afdal daripada setelah mengerjakan amalan wajib selain belajar ilmu agama. Maka semangatlah belajar ilmu agama. Itu 7 perkara siapa yang bisa mengulang. Nah, para santri, siapa yang bisa mengulang? Nanti para ustadz kumpulkan semua buku tulisnya para santri, kemudian cek siapa yang paling lengkap. Kasih hadiah, boleh pulang sehari semalam. Saya tahu, saya ini pimpinan pesantren, saya ini anak santri. Saya ini adalah orang yang sering, orang yang nyantren. Hadiah paling berharga bagi seorang santri itu pulang. Antum kasih duit berapapun nggak akan bermakna bagi dia. Pulang itu paling enak bagi para santri. Ya, mana ustadznya pengasuhan mana? Ada? Ustadz yang menentukan pulang atau tidak ada? Siapa di sini? Man? Hah? Maril? Taib. Akhbir. Periksa, kumpulkan catatan para santri sebelum mereka nyontek satu dengan yang lainnya. Nah, itu mulai mau nyontek itu. Ketahuan sama saya. Saya pernah jadi antum. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kumpulkan yang paling sempurna tulisannya, yang paling lengkap, maka dia boleh pulang 24 jam, 24 hours. Ya. Ala madarul yaum. Boleh pulang. Nah, siapa yang berani yang menyebutkan 7 hal yang bisa dengannya kita mengagungkan ilmu agama? Tabas bil qiraah, tidak mengapa ingin baca. Nah, awal ayah allati nazalat di hadhihi al-ummah tata'allaq bil ilm. Ma hiya al-ayah?
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, thaniyan. Baik, hidayatu al-khalq wa sa'adatuhum bil ilmi syar'i. Walidzalika nahtaj ila al-ilmi syar'i akthar min at-ta'am wa syarab. Kita bahagia, kita dapat petunjuk dengan ilmu agama. Oleh karena itu kita memerlukan ilmu agama lebih daripada makan dan minum. Yang ketiga, ta'limul ilmi syar'i min muhimmatir rusul alaihi wassalatu wassalam. Yang keempat, al-ilm syartu liqabul amal li'annahu sabiqul amal wa dalilu. Ilmu itu syarat diterimanya amal karena dia adalah penunjuk amal, pendahulu amal. Yang kelima, Allah asna 'alal ilm wa ahlahu. Allah memuji orang yang memuji ilmu agama dan ahli ilmu agama. Semua ilmu, semua pujian yang ada disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Rasul itu hanya untuk ilmu agama, bukan ilmu umum. Ilmu matematik, ilmu bahasa Inggris, ilmu fisika, kimia, nuklir, ya, nggak ada. Yang dipuji oleh Allah hanya ilmu agama. Ilmu-ilmu tersebut yang umum-umum tadi yang saya sebutkan akan dipuji jika digunakan untuk ilmu agama. Nah, yang ketujuh, yang keenam, Inna Allah lam ya'mur nabiyahu bitazawwud min syai'in illa min al-ilmi syar'i. Gak pernah Allah merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menambah sesuatu kecuali dari ilmu agama. Yang ketujuh, baik. Ilmu itu agung. Kenapa? Karena dia adalah kebalikan kebodohan. Kebodohan itu penyakit yang mematikan. Semua penyimpangan yang terjadi di atas muka bumi ini akibat kebodohan. Orang bermaksiat akibat kebodohan. Santri melihat yang haram akhirnya mengerjakan dengan kemaluannya yang haram akibat kebodohan. Ya. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di tengah para santri karena bukan di pesantrennya, tetapi di rumahnya. Melihat yang haram di rumahnya, kebiasaan, kecanduan. Akhirnya dia berbuat macam-macam di pesantrennya. Di rumah sebenarnya orang tua yang jadi benteng paling besar bagi seorang manusia. Maka jangan sampai jadi orang bodoh, harus belajar ilmu agama. Agungkanlah ilmu agama. Mas muka Ahmad Zain, ayu saf, ayu fasl, saf sadis al-akhir. Hada yastahiq bi an yarji'. Ini dapat reward, dapat hadiah, boleh pulang 24 jam. Masyaallah. Hada wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.